Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan masuk pada bab 6, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah, menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Peta konsep pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah: Daulah Umayyah di Damaskus, Daulah Umayyah di Andalusia, perkembangan ilmu pengetahuan, dan pertumbuhan kebudayaan. Hikmah yang dapat diambil dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah yaitu meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu, percaya diri dan pantang menyerah, serta tekun dalam belajar. Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun pada tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya, dan saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan berganti kepada Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu turun kepada anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan. Pada masa pemerintahan Al-Hasan, terjadi banyak sekali konflik dan perebutan kekuasaan. Maka Sayyidina Al-Hasan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah. Adapun secara lengkap para khalifah Bani Umayyah sebagai berikut: Muawiyah bin Abi Sofyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan Marwan bin Muhammad. Dari 14 khalifah tersebut, ada beberapa khalifah yang membawa dinasti Umayyah pada masa kejayaan atau masa keemasan, diantaranya pertama Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Abu Sofyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Beliau juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Kedua, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang dan mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan-pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya benua Eropa yaitu pada tahun 711 Masehi. Al-Walid bin Abdul Malik juga membangun panti-panti untuk orang-orang cacat dan pekerjaannya digaji oleh negara secara tetap, juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Keempat, Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah beberapa daerah, baik di timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam Bani Umayyah ini tergolong sangat luas. Daulah Umayyah di Andalusia.
pada tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi, kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Adapun amir-amir atau pemimpin Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia atau Spanyol sebagai berikut: Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham bin Abdurrahman, Al-Hakam bin Hisham, Abdurrahman bin Awsat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Abdurrahman An-Nasir, Hakam Al-Muntasir, Hisham II, Muhammad II, Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, dan Hisham III. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol, Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yaitu Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yaitu Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 4.000 judul, dan pada masa kejayaannya Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba memuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas. Kedua, kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zohrawi. Ketiga, sejarah. Tokohnya yakni Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, Abu Bakar Muhammad bin Umar, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Keempat, bahasa dan sastra. Di antara tokoh terkenal bidang sastra ketika itu ialah Ali Al-Qoli, Abu Bakar Muhammad ibnu Umar, Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdul Rabbih, Abu Amr Abdullah ibnu Syuhaib. Perkembangan kebudayaan. Selain ilmu pengetahuan, pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Pada masa Al-Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Terakhir, kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.